Ajija siap-siap. Ini Mang, kemana kamera mana? Bangsa. Oh, Bangsa tengah. Oh, dua-duanya nggak apa-apa kita. Selamat sore nih sahabat Master People. Sore senja di Hotel Novotel ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu penggiat musik di tanah air. Bercerita musik itu tidak akan ada habisnya, karena bagaimanapun kebetulan dunia saya dunia musik juga. Dunia musik, dunia film, dunia buku. Nah, ini saya kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Batavia sana nih dulunya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh dengan siapa beliau, kita sapa dulu beliau sambil memperkenalkan diri jauh lebih indah kayaknya. Sobat Master, kita dengar suara Masnya. Ini katanya mau disapa nih sahabat Master People. Sahabat Master People, saya Sam Alatas. Saya ya pekerja musik. Oke, pekerja musik aja. Yang penting jadi duit. Oke. Karena cerita musik cerita nada berarti ya. Ada do mi sa solnya. Artinya ada tingkatan-tingkatannya. Ini tingkatan keberapa kita kupas tuntas. Saya panggilnya apa nih? Sam aja. Sam, oke. Kalau cerita Alatas berarti ada ujungnya ya? Iya, nama Fam, nama marga ya, Sam Alatas. Berarti masih ada keturunan dari sana? Di keturunan Arab. Asik. Iya, dari kakek sih jauh sih. Nah, ini di alumni malam minggu kita kali ini beliau punya nama yang asik, Sam. Sam tuh artis Islam atau ada nama lagi Samnya apa gitu nggak? Sebenarnya sih nama panggilan waktu zaman saya di radio itu Sam Alatas itu. Buat bay checking nggak gitu. Buat pengajuan kredit apa namanya? Ada lah pokoknya. Kalau nggak ntar diteleponin mulu abis ini. Jadi beliau punya nama ganda secara de facto Sam Alatas, secara de jure nah itu rahasia doi. Daripada teleponin mulu. Ini Sobat Master, kita berdua iya dong. Kelihatannya nih satu frame nih. Iya. Tidak jauh lah. Kau cerita tadi malam mingguannya seperti apa nih Kang Sam? Wah, malam mingguan ini kita kayaknya seangkatan nih kelihatannya ya. Apa yang dilalui itu dulu? Apa yang dilalui dulu malam mingguan? Di ruang tamu apa? Aduh. Usaha apa gitu? Usaha UKM. Malam mingguan saya ini bertahun aja ya. Coba apa merdeka di sini mah. Zaman-zaman SMA tuh 90-an, mungkin zaman-zaman film yang lagi hits kemarin itu tuh, yang naik-naik motor, boncengan sama cewek, ya kan? Betul. Menikmati masa itu? Menikmati masa itu, ya kan? Malam mingguan, karena kita juga zaman itu kan jarang ada hiburan, Kang. Sebenarnya. Oke. Paling apa malam mingguan? Ngapel, nonton. Iya kan? Paling Banten dulu Agustusan yang banyak panggung itu hiburan. Lihat band-bandnya. Lihat band-band, ya kan? Nonton konser, nonton pagelaran.
gitu, atau enggak ya ke disco. Oke, Kayak gitu-gitu paling. Ini rumusannya bisa masuk ke dunia musik dari mana nih asal-usulnya? Awalnya saya kerja di radio sebagai musik director. MD di salah satu radio di empat radio di Jakarta. Oke, di Jakarta. Iya, kebetulan 4 radio selama 10 tahun itu sebagai musik director. 10 tahun, bro. Lumayan sebagai dalam rangka itu. Lalu setelah itu kerja sebagai promotion manager, bagian promosi buat media-media di perusahaan rekaman. Di label recording company. Kayak gitu. Setelah itu baru jadi media relation buat IO atau promotor konser atau event baik lokal maupun internasional. Ini menarik gitu nih lah. Kalau cerita event dari lokal dan internasionalnya menarik karena tidak semua orang punya kesempatan, betul nggak, untuk masuk ke wilayah sana. Iya, hiburan bukan sembarang orang loh artinya. Harus punya keberanian ya, mental. Nah, di wilayah itu sekarang Maltes aktivitas sehari-harinya apa nih? Saat ini aja? Saat ini saya lebih ke masih media relation buat artis, band, event, konser, produk, dan lain-lain. Itu promosi ke media-media, media baik media radio, online, sosial media, sama media TV yang kayak sekarang ini kita nih. TV-an. Sorry, ini band-bandnya yang udah jadi apa yang mau merangkak, yang diangkat? Awalnya dulu saya kerja di perusahaan rekaman sih, ada beberapa yang sudah jadi, ada beberapa yang mulai dari awal, beberapa band yang waktu itu waktu saya di label pertama saya pas kerja Reswara tuh yang mulai dari awal tuh seperti Seringai. Terus kalau ini Ren Tobing, Stephen and Coconut Trees, Harapan Jaya, yang Bandung Harapan Jaya udah album ketiga lah waktu itu. Terus habis itu saya lanjut ke label berikutnya, ada Bunga Band, terus ada Netral. Netral waktu itu sempat bikin label indie juga, saya bantuin juga promosinya sampai Garuda di Dadaku sampai itu. Terus terakhir Indah Dewi Pertiwi, IDP juga. Banyak sih yang sebenarnya kalau mau disebutin sih capek juga, berapa ya, banyak juga lumayan. Cuman ada beberapa yang berhasil sampai sekarang masih di industri musik ini. Ada juga beberapa yang sudah bubar atau bubar juga, ya kan? Kayak gitu. Tadi di produser ya, apa? Event, sejak kapan mulai masuk di event? Kalau di event sejak saya sebagai media relation konser. Waktu itu saya mulai dari konser internasional sih sebetulnya. Apa itu teh? As I Lie Dying waktu itu, Solo Side, promotor konser dia. Terus apa sama Story of the Year di Varian. Terus baru ada beberapa Iron Maiden, Dream Theater. Terus ada yang popnya ya Kenny G, Rick Astley, Michael Bolton, Anggun internasional sih sekarang ya. Iya benar-benar. Gitu. Kalau lokalnya saya berkecimpung dalam dua sisi nih Kang. Saya ada sisi undergroundnya juga sebenarnya. Musik indie. Jadi saya suka musik underground juga, selain di label di perusahaan rekaman pop atau apa. Itu saya kayak konser-konser metal gitu, saya juga bantuin sempat metal yang anak-anak teman-teman bikin gitu, kayak Noxa di Jakarta, di Bulungan, kayak gitu-gitu. Jamil itu. Saya ngebantuin juga promosinya, promosi ininya. Jadi gig-gig gitu. Terus saya bikin gig kecil juga namanya The Black Hole, komunitas The Black Hole di beberapa kafe di seputaran Jakarta waktu itu, teman-teman yang main gitu. Jadi saya sebenarnya berdiri dalam dua belah sisi. Yang satu disebut mainstream, sisi pop gitu. Yang satu lagi sisi saya indie, sisi underground yang berlawanan ya. Karena saya emang dulunya ngeband awalnya memang saya suka musik rock. Sebentar dulu, ngeband apa?
ngeband sebagai yang cover yang sekarang dilarang ini, saya main bass gitu, zaman amatir waktu itulah gitu, waktu zaman kampus gitu kan. Sekarang cover lagi dinaikin nih. Oh, dibahas Pak, lagi dibahas nih kan. Oke. Perizinannya apa segala macam. Oke, nah ini sekarang dibahas ya. Bermasalah tuh berarti. Cover itu sebenarnya sih nggak bermasalah, asal izin. Iya. Asal izin ditulis gitu kan. Iya. Ditulis apa yang penciptanya atau apanya, Oke. kalau misalnya cover gitu. Sebenarnya dari segi etika perizinan aja. Oke. Ribet nggak sih? Harusnya sih enggak sih. Seharusnya sih enggak, kalau tahu bisa ngurusnya dan tahu jalur ngurusnya itu kemana. Makanya harus ada edukasi ke arah situ, kayak gitu-gitu dari teman-teman, baik dari pemerintah maupun dari teman-teman yang pekerja musik tersebut, seperti itu. Sorry, tadi tuh mengapa bisa berkecimpung masuk ke dunia produser? Awalnya karena pas di radio itu saya kan bagian musik, terus saya suka bersosialisasi dengan teman-teman wartawan, teman-teman media gitu kan, lebih tongkrongan lah kan. Oke. Lebih tongkrongan, terus dari situ kita akhirnya dari teman-teman itu kita bantuin beberapa teman untuk rilis kayak gitu. Baik yang udah punya label maupun yang masih indie gitu, kayak gitu. Seperti itu. Lalu dengan kondisi seperti ini, corona COVID-19. Peran produsen di mana itu? Dengan kondisi seperti ini, musik jalan, corona menghadang, anjing. Emang dari sebenarnya sih musik di perusahaan rekaman di Indonesia sebenarnya udah sebelum corona juga sebenarnya udah nggak perlu banget ada perusahaan rekaman, kasarnya gitu. Karena semua udah dulu kan zamannya kita mungkin kita mungkin masih ada major label, masih ada sih sampai sekarang major label, minor label, terus indie label gitu kan. Tapi sekarang sama mengarahnya semua gerilya gitu, tetap gitu. Karena banyak band-band ini ternyata lebih ngetop dan lebih banyak masanya daripada band-band major label gitu, artis major label. Nah, untuk ke arah itu sekarang pas di COVID ini, kita jadi bukan rada sih. Harus promosinya kan ke media-media nih, kayak kunjungan ini kan sebenarnya sebelumnya nggak boleh nih. Kayak kita ngobrol gini, kunjungan ke radio, apa ke TV segala macem kan. Terus event juga. Udah ada susah perizinannya. Terakhir emang kalau di Bandung sendiri saya lihat udah mulai ada keluar perizinan karena untuk event pandemi di Bandung sendiri sudah ada protapnya gitu ya. Protapnya udah ada, kemarin udah ada coba simulasi, teman-teman dari pelaku event Bandung tuh simulasi buat protap ini di salah satu di tengah kota Bandung. Hanya sudah di-approve sih sama Bapak yang di pemerintahan lah. Kan? Berarti sudah bisa gelar lagi. Amin. Tapi insya Allah amin. Tapi sesuai dengan protokol itu udah pasti wajib. Jadi mungkin ya separuh kapasitas dari ruangan kayak gitu-gitu. Terus kalau separuh dari ruangan penonton gitu ya, dari 1000 misalkan jadi GoPay gitu. Mungkin terus udah gitu ada jauh-jauhan, harus pakai masker, cuci tangan, disiapin semua. Harga jadi tinggi dong. Harga tiket. Itu yang ditakutin. Tapi akhirnya kita ada juga yang mencari jalan keluar dengan cara virtual kan. Konser virtual udah banyak kita buat nih. Event dari kecil sampai konser yang besar gitu. Udah banyak virtual. Malah saya lihat kalau virtual malah emang sih secara sosialisasi kita nggak ketemu langsung. Kayaknya nggak seru ya. Cuman secara jumlah penonton kan digital lebih luas. Penontonnya bisa seluruh dunia mungkin. Bisa orang Bandung tinggal di Rusia gitu misalnya kan yang nonton kayak gitu. Ya lebih inilah lebih global. Ini event yang sudah
Yang buat sekarang? Yang sudah, yang kemarin? Kemarin ya, yang tadi saya bilang, terakhir sebelum pandemi saya ngebantuin promotion media relation buat Mamamoo, ada konser K-pop itu sama Boyz II Men. Oke. Terakhir itu sama Jakarta Blues Festival. Oh, ke Jakarta Blues Festival. Terakhir itu akhir tahun lalu lah. Oke. Ya, sama Boart, promotor konsernya namanya Boart. Itu setelah itu ya ada break karena pandemi. Jadinya karena kan sekarang udah ada travel warning juga kan kabarnya. Apalagi 59 negara ya. 49 negara. 59 lebih banyak lagi tuh. Konon katanya dilarang masuk ke kita. Aduh, sedih banget ya, maksudnya tragis banget. Ini bagaimana kalau mau mengundang band luar? Kalau mau ya, artinya anggap aja corona nggak ada. Corona nggak ada. Gimana sih proses ribetnya? Yang pernah ditangani dulu? Saya sih, Kang, terus terang saya di bagian medianya aja. Kalau dari teman-teman promotor yang saya itu gitu, mereka sebenarnya beberapa artis atau band itu mereka punya beberapa titik buat konser di misalnya Asia Pasifik gitu. Ya. Nah, kita istilahnya jemput bola dari situ, kita ngambil jadwal di jeda itu. Jadwal di jeda itu. Oh, curi adegannya. Curi adegan. Karena kalau misalnya direct sih direct langsung ada. Yeah. Cuman biayanya lebih mahal. Betul. Pasti. Artinya udah terjadwalkan oleh mereka langsung. Iya. Tapi kalau di jeda waktu ambil berarti ini mepetnya setengah gila ya. Iya, lumayan. Berarti ekstravaganza kerjanya. Iya, dari produksinya, promosinya segala macam memang ada tight. Tapi kita kan udah dealing dari jauh hari sebelumnya biasanya. Dengan dengan mereka udah ngirim kayak technical riders atau hospitality riders kayak gitu-gitu ke kita. Kalau dipenuhi, terus mereka ngecek, confirm, berangkat. Kan? Asal bayarannya pas, kayak gitu. Kayak kemarin tuh band legenda kita yang besar tuh, yang Justice for All ya, seperti itu kah? Metallica. Oh, yang dulu pertama kali ya, bukan? Atau yang kedua yang diambil itu? Saya sempat kerja di Black Rock, yang promotor konser yang ngambil yang jalanin Metallica yang di sini. Cuman saya cuma ikut sebelum Metallica. Saya ikut cuman pas Mahakarya Ahmad Dhani sama Jason Mraz sama Christina Perri, kalau nggak salah waktu itu saya ikut terlibat. Pas Metallica saya udah nggak ikutan. Oke nih. Dengan kondisi sekarang seperti ini, ya, aktivitas Kang yang seperti ini, mimpi besarnya apa nih? Mimpi besar Sam terhadap musik Indonesia, entah melalui event, entah sebagai produser. Mimpi besarnya sih, saya pengennya musik Indonesia tuh kayak Korea gitu, yang mendunia. Gitu, Korea aja bisa mendunia, masa Indonesia nggak bisa? Gitu. Ada yang bisa dikeluarkan Indonesia atau dijual seperti itu, ada indikasi? Seharusnya ada. Seharusnya ada, asal yang kembali kan. Kalau kita lihat contoh Korea itu kan didukung banget sama pemerintahnya kan. Korea didukung pemerintah. Iya, udah pasti sama pemerintahnya, terus sama fanbase-nya, sama lingkungannya segala macam. Dan itu perjuangannya emang nggak cepet juga kan. Lumayan dari zaman saya masih di radio juga udah mulai itu perjuangan Korea itu. Cuman waktu saya masih kerja di radio tuh malah nggak keputar tuh lagu. Tapi mereka udah tetap berjuangkan itu. Tapi sekarang ya lebih enak gitu, lebih, karena dunianya kan lebih digital. Jadi orang sebenarnya musik tuh bisa dinikmatin apapun bahasanya. Jadi sebenarnya. Kalau musik bisa dinikmati dengan apapun bahasanya, artinya melewati malam minggu yang dulu dengan sekarang seperti apa? Melewati malam minggu yang sekarang nih. Ngaku lah gue di rumah. Kalau dulu makan memotoran, nonton. Sekarang iya, kalau dulu kebanyakan kumpul sama keluarga atau enggak, kadang-kadang sama teman-teman juga. Kalau misalnya pas lagi nggak COVID gitu kan, kadang-kadang ngumpul sama teman-teman juga, atau enggak ya berkreasi di studio sama buat
produksi musik, apa segala macem, buat promosi, jadiin program promosi band apa artis baik luar ataupun dalam negeri. Tapi ya biasanya seperti itu. Itu yang membedakan cara menggarap artis luar Indonesia dan luar negeri maksudnya, dan Indonesia, apa yang membedakan di eventnya loh? Di eventnya yang membedakan tuh apa cara menggarapannya? Lebih riuh mana itu atau simpel mana? Keduanya riuh sih, sama riuhnya, cuman segi profesional sih bule kan? Lebih profesional bule, karena selain jam terbang, terus mereka juga udah teratur gitu, pakemnya mereka segala macam udah termanage dengan baik. Betul. Nih, saya pernah nonton konser Iron Maiden, Bung. Iron Maiden yang kemarin. Di salah satu behind the scene-nya bahwa Iron Maiden perbandingannya ketika sebelum ke Singapura dan ke Indonesia. Si manajemen kru Iron Maiden dia berdiskusi dulu dengan tim-tim panitia lokal. Nah, si panitia lokal ini salah satunya konser di Singapura, Iron Maiden tuh akan tampil di gedung stadium itu yang satu harinya diisi oleh The Police kalau nggak salah. Beres di Police langsung panitianya sigap, dan itu karena profesional tadi dia berjalan dengan sukses. Beres meeting dengan panitia The Police di Singapura, lari ke Indonesia. So apa yang dia omongkan ketika nyampe di Indonesia, dia sampai geleng-geleng kepala. Artinya kenapa tuh, Bang? Secara teknikal mungkin ya, teknikal teknologi banyak yang mereka anggap sebegini. Jadi apa? Bukan kemampuan kehebatan. Kok begini ya maksudnya Indonesia cara menanganinya gitu, Bro. Baik cara equipment dan si perwakilan dari Iron Maiden juga ini nggak akan runtuh, nggak akan kesetrum gitu. Sebegitunya kan. Kabel Pasuliwer di Ancol itu kalau nggak salah, bukan di Geraha Wisnu Kencana. Dia sampai jauh dia membandingkan dengan yang di Singapura. Artinya betul profesionalisme yang dijaga menjadi suatu kualitas jawaban kali ya, penikmat musik. Dan di dokumenter itu saya bisa belajar melihat, oh ternyata emang. Berarti dari segi produksinya ya Kang ya? Produksi. Karena bagaimanapun bahwa itu adalah salah satu nilai jual sebenarnya. Orang welcome mau datang ke Indonesia juga berarti ada nilai jual yang sebenarnya dia punya fanbase di Indonesia banyak dan sebagainya. Belum ditunjang dengan teknologi dan sebagainya. Mungkin kita akan mengarah ke sana. Nah, inilah yang menjadi PR bersama pelaku event, pelaku musik. Nah, ketika Bang Sam menjalani satu event, ada nggak pengalaman yang menarik? Apapun itu di musik lah. Yang menariknya apa? Kejadian aneh gitu, unik atau apa? Event bule apa lokal? Whatever. Boleh, lokal boleh. Sebenarnya kalau mereka jalanin secara profesional, secara guidingnya profesional. Teman kalau misalnya ketemu kita ini sebenarnya asik-asik aja kayak kita ngobrol biasa aja sebenarnya. Lebih human gitu. Malah bule sebenarnya lebih welcome ya. Lebih santai sebenarnya kalau orangnya asik ya, tergantung karakter orangnya juga. Yes. Daripada ya kita kadang-kadang suka lebay juga orang kita. Gitu maaf kata, ya nggak semua sih maksudnya. Betul. Ya harusnya lebih luas gitu, lebih santai gitu. Walaupun tetap dengan pakem-pakem yang ada. Pengalaman musik di event. Sekarang pengalaman yang menarik di produser apa? Di produser adalah membuat sesuatu produk yang harus dalam pendengar. Itu yang paling utama gitu, dari mulai lagu tuh harus enak nggak menurut kita yang di dalam perusahaan rekaman, cuman menurut orang halayak ramai sama aja kayak dengerin kita masang lagu di radio juga mikirnya kan gitu. Waktu zaman saya di radio mikirnya bukan hanya selera pribadi, tapi buat masyarakat ramai itu seperti apa baiknya. Boleh gue jujur nanya ya, lu selama jadi produser atau di event lebih susah mana? Lebih susah event sedikit. Aja, pakai dikit. So apa yang membuat susah di event? Ya itu karena kita lebih banyak kerjasama sama orang asing ya, yang internasional. Itu yang membuat kita harus beradaptasi dan kita. Tapi buat saya sih ya belajar terus Kang.
Oke. Bagusnya itu buat pembelajaran kita juga. Oke. Betul. Jadi jadi contoh gitu kan. Jadi kita terus Kegiatan belajar. sehari-hari itu ada pengaruhnya nggak terhadap kehidupan? Kehidupan sih kalau kerja di entertain banyak yang bilang nggak kenal waktu. Iya kan? PNS kalau kita bilang. Kalau PNS PNS apa tuh? bekerja nonstop. Non-stop. Gak ada waktunya. Nggak ada waktunya. Ya itu karena kita kan dan nggak selalu ada di kota ya, Oke. bersama keluarga kita gitu kan. Kita Oke. kadang keluar kota ya kan Oke. dengan waktu yang lumayan lama Oke. malah kadang-kadang kayak gitu. Cuman ya itu seru aja karena kita bawainnya dengan enjoy karena ada pekerjaan kita dan jiwa kita di situ. Oke. Gitu. Ketika menjadi produser musik, kalau recording enak solo apa ngeband? Sama riwahnya sih sebenarnya. Brengsek. Sama liwanya. Sebenarnya sih sama-sama aja sebenarnya. Band kena lebih banyak kepala sih kalau band kan. Band lebih kena banyak kepala itu jadi kita harus satu-satu nih ngatur mereka kayak gitu. Berkecimpung di dunia musik udah berapa tahun? Sampai sekarang lah. Saya dari mulai di radio sampai sekarang dari 97 sampai sekarang 23 tahun. 23 tahun Kurang Buset. lebih alhamdulillah baru dibandingkan senior-senior saya yang sebelum-sebelumnya. Pada zamannya kan berarti ini 23 tahun udah makan asam garam nih. Alhamdulillah. Bagaimana bisa membaca pasar, Alhamdulillah. bisa menikmati dibuang nih lagu kemana. Nah, ini maksud gua. Karena seni bermusik itu semakin hari semakin kesini orang banyak terus tidak berkurang malah bertambah entah sisi kreativitasnya, entah berkaryanya, entah bermain musiknya. Ada nggak pesan buat Sam buat teman-teman pencinta musik bagaimana dia bisa bermain musik secara yang musiknya seperti ini loh seharusnya gitu biar bisa dinikmati orang seperti apa? Ya yang seperti tadi saya bilang jangan enak untuk diri sendiri, harus lebih enak untuk orang lain gitu. Jangan enak menurut diri sendiri. Diri sendiri saja gitu. Untuk buat sendiri-sendiri sih boleh sebagai patokan idealisme masing-masing musisi kan. Cuman harus mikirin buat yang dengerin ini lagu ngerasa enak nggak gitu kan. Kayak kita aja, kita kan kalau dengerin lagu kalau udah lagu nggak enak ya kita pindah channel atau apa gitu kan. Oke. Kayak gitu kalau buat diri sendiri. Lebih ke situ sih, jadi lebih unsur kreatifnya juga harus dijalanin karena dan kita bangsa Indonesia jangan selalu nyontoh apa yang ada dari luar sebagai acuan aja nggak apa-apa. Cuman alangkah baiknya kalau kita punya ciri khas sendiri. Musik kita musik Indonesia kan banyak nih tradisional segala macam itu bisa di combine gitu kan buat memperkenalkan ke lebih kayak di luar negeri seperti itu. Punya band favorit? Wah, band favorit banyak banget kan nggak? Gue minta 2 aja deh, luar sama dalam. Luar dalam, waduh susah ya. Asik. Karena kan itu bisa besar kecilnya menjadi satu parameter kali ya. Dua tuh satu luar satu dalam. 2 luar 2 dalam. 2 luar 2 dalam. Kan ceritanya banyak. Oh iya. Saya kalau luar The Beatles. Kenapa? Why? The Beatles buat saya sih ya kena emang bukan yang pertama dengerin The Beatles, tapi setelah dengerin itu saya ngelihat ternyata dari segi lirik, dari segi musikalitas segala macam walaupun kelihatan kedengeran sederhana gitu cuman abadi. Walaupun itu sebenarnya The Beatles bukan angkatan saya kan, maksudnya angkatan senior-senior saya sebelum kita gitu kan. Tapi pas saya denger kok saya bisa enak dengerin. Nggak harus saya sebagai orang di angkatan tersebut. Nah sampai sekarang juga anak-anak muda banyak juga yang masih dengerin dan fanbase-nya loyal dengan ada histeria Beatlemania-nya itu. Dan jadi acuan buat beberapa band ngambil
unsur-unsur di The Beatles tersebut gitu, dan bisa ada segala unsur musik di The Beatles sih kalau saya lihat. Oke. Itu satu lagi lokal, luar. Bingung jawabnya satu lagi ya. Luar bule saya suka Iron Maiden. Karena saya suka musik rock. Oke. Setuju. Iya. Oke. Saya suka musik rock itu. Jadi karena vokalisnya seorang pilot bukan atau gimana? Enggak. Cerdas. Tidak semua orang. Unik aja rocknya waktu saat itu. Jadi lebih dominan bass daripada gitar gitu. Oke. Kebanyakan kan rock itu lebih dominan gitar. Oh, ini dominan bass. Saya perhatiin lebih dominan bass. Oke. Itu kalau misalnya lokal ya. Lokal. Saya demen Rotor. Behind the Ball. Behind the 8 Ball apa yang sekarang, apa yang 4 Kenapa tahun. dengan Rotor? Unik aja. Yang membuat unik? Uniknya nggak cuman kayak metal biasa, ada beberapa crossover, perpaduan unsur musik di situ saya perhatiin. Jadi waktu itu kan zamannya rock, Suckerhead gitu. Betul. Beda sama Rotor gitu. Betul. Saya perhatiin gitu. Setuju. Gitu kan. Sama dong. Gitu. Waduh. Mantap. Saya satu lagi. Kalau sama berarti iya, sesama. Satu lagi grup satu lagi. Indonesia, bule Indonesia. Kalau grupnya kalau sama berarti nih. Indonesia. 1, 2, 3. Sebagai itu Rolis kan. Oke. Salam terakhir. Cimae bisa Rolis sama. Nya Picasso, iya. Iya. Oke, The Rollies. Kenapa dengan Rollies? Rollies emang angkatan di atas kita kan, jauh gitu kan. Kalau kita dengerin God Bless, ya oke lah, Sas oke lah, rock gitu. Cuman ini rock yang ada brass section-nya gitu kan, funk gitu. Brass section-nya. Itu yang lebih membuat saya suka aja gitu maksudnya. Lagu yang paling favorit The Rollies? Ya, lagunya apa? Itu yang tadi. Asik kan? Sama iya. Apa coba? Salam terakhir. Itulah. Cicing ya urusan kartu. Oke. Oke, sekarang yang membuat peran berjasa sama atas seperti ini siapa? Orang tua saya pasti. Oke. Kenapa dengan orang tua? Orang tua saya, keluarga saya. Karena ngebolehin saya untuk main musik. Oke. Dan kerja di dunia seni, dunia musik. Jarang terjadi itu soalnya. Support. Yang support. Ada. Teman-teman. Family support. Iya. Anak support. Jadi tahu kalau orang tua kerjaan seperti ini dia aman-aman saja. Iya, keluarga juga, anak istri juga support. Gitu, selain orang tua. Karena kan cenderung ya, biasanya kalau di darat kita jaya, di laut kita juara. Nah, biasa di rumah tangga tak berdaya kalau pekerjaan seperti ini. Bisa aja. Biasanya. Oke, ini di penghujung acara nih, Kang Sam. Oh, udah di ujung aja. Oh iya, nih ada Bang Sam asik. Sebenarnya kita pingin lama. Lagi seru nih. Nanti aja udah klimak masukin lagi. Baru siap. Oke, ini ada 3 kata nih. Di seputar alumni malam minggu buat sama atas apa nih? Malam minggu. 3 kata ya. 3 kata. Nostalgia. Asik. Iya kan. Oke, you buat next. Seru. Refreshing. Oke, refreshing. Oke. Iya. Oke nih, Sobat Master nih sama atas tadi telah mengurai semua aktivitas beliau dan berpesan untuk jadilah tuan rumah musik di negeri sendiri, mungkinnya lebih indah kan? Idealnya seperti itu. Usulan nih. Usulan dan harus. Amin. Oke, jadi insya Allah. Ini salah satu penggagas bagaimana terus berjuang di lini musik biar tetap bisa gaungnya ada. Ya, amin. Oke, dan tanpa dukungan orang tua, sahabat, anak, mungkin kalau sama sahabat atas juga. Sahabat tidak akan sampai seperti ini, tapi berkat dukungan mereka semua tuh menjadi luar biasa. Event-event nasional dan internasional terus berjalan dan sama atas telah membuktikan bahwa pesannya artinya di pantang menyerah kali ya. Iya, never surrender. We are never surrender, kata Winston Churchill di lagu
di Iron Maiden. Konsernya. Never Give Up ya. Never Give Up. Bisa dinyanyikan satu bait salam terakhir? Nyanyi, jangan dong, nggak bisa nyanyi. Oke, sahabat Master, terima kasih ini atas waktunya dan kerjasamanya. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih. Saya Kang Budi lagi ditemani oleh Sama Latas. Terima kasih atas semuanya sahabat Master. Sampai ketemu di episode alumni malam minggu berikutnya. Jangan lupa itu Bang Sam apa? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe di alumni malam minggu. Oke. Sampai ketemu di next tomorrow. Thank you. Oke.